Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah teks editorial. Langsung saja tanpa mempersingkat waktu, karena waktunya sangat sempit, maka apa yang dinamakan teks editorial? Oke, kita buka teks selanjutnya, yaitu teks editorial adalah berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah yang aktual. Isu-isu tersebut biasanya meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Sedangkan tujuan dan manfaat editorial, teks editorial yaitu pertama adalah mengajak pembaca untuk ikut berpikir dalam masalah. Yang kedua, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Sedangkan manfaat teks editorial yaitu adalah memberikan informasi kepada pembaca untuk merangsang pemikirannya yang terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Fungsi-fungsi teks editorial yaitu adalah menjelaskan berita dan akibatnya kepada masyarakat. Fungsi kedua yaitu adalah mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Fungsi yang ketiga adalah mampu menganalisis kondisi yang mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang akan terjadi. Sedang fungsi terakhir adalah meneruskan nilai moral mengenai berita-berita tersebut. Ciri-ciri teks editorial, ciri-ciri yang pertama adalah tema tulisannya selalu hangat atau sedang berkembang yang dibicarakan di masyarakat luas. Faktual dan aktual. Bersifat sistematis dan logis. Maksudnya bersifat sistematis dan logis di sini adalah urutannya sesuai dengan waktu, logis dan masuk akal. Ciri-ciri selanjutnya adalah tajuk rencana atau bersifat opini, bersifat pendapat yang mempunyai argumentatif dari si penulis tersebut. Ciri yang terakhir adalah menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimatnya yang sangat singkat, padat, dan jelas. Bagaimanakah struktur teks editorial? Pernyataan ini selalu ada di benak para pembaca. Struktur yang pertama adalah pernyataan pendapat. Maksudnya adalah berisi sudut pandang penulis mengenai bagaimana pandangan-pandangan ke depan atau pandangan-pandangan yang akan diberitakan dalam teks editorial tersebut. Sedangkan struktur yang kedua yaitu berisi tentang masalah argumentatif. Alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat kenyataan dalam sebuah teks editorial atau pernyataan pendapat. Secara umum, argumentasi ini adalah bersifat fakta. Pernyataan-pernyataan para ahli, pernyataan-pernyataan referensi yang lain yang bisa dijadikan pendukung untuk membuat teks editorial. Struktur yang ketiga adalah pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Maksudnya adalah penegasan ulang didorong oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau mempertegas di bagian terakhir. Dalam membuat teks editorial, kita tidak terlepas untuk kaidah atau kebahasaan bagaimana cara yang benar untuk membuat teks editorial. Yang satu, pertama adalah adverbia, kedua konjungsi, ketiga verbia material, empat verbia relasional, dan terakhir adalah verba mental. Apakah yang dinamakan adverbia tersebut? Adverbia itu adalah
bahasa atau keterangan. Bahasa lainnya adalah untuk atau kelas kata yang diberikan keterangan kepada kata lain. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Contoh, kata-kata adverbia diantaranya adalah selalu, biasanya, sebagian besar waktu, sering, kadang-kadang, jarang, dan lain-lainnya. Kemudian apakah yang dinamakan konjungsi? Konjungsi adalah kata sambung atau kata yang menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat, dan sebagainya. Tidak untuk tujuan maksud lain. Konjungsi tidak dihubungkan dengan objek, konjungsi tidak menerangkan kata, konjungsi hanya menghubungkan kata-kata atau kalimat-kalimat, dan sebagainya. Konjungsi dalam kaidah kebahasaan teks editorial opini merupakan kata penghubung pada teks seperti kata bahkan. Selanjutnya, apakah yang dinamakan dengan verba material? Verba material yaitu adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu kepada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Struktur kalimat dari verbia material adalah satu, subjek ditambah verbia material, ada objeknya, sasarannya. Contoh, Budi menulis buku. Budi di sini adalah aktornya, menulis verba materialnya, buku objek atau sasarannya. Kita akan membahas tentang masalah verba relasional. Apa yang dimaksud dengan verba relasional? Verba relasional adalah verba yang menunjukkan hubungan intensitas atau pengertian A adalah B dan memiliki kandungan pengertian A mempunyai arti B. Agak bingung ya sedikit, tapi Pak Faiz akan menguraikan lebih jelas lagi. Verba yang pertama tergolong ke dalam verba relasional identifikatif. Sedangkan verba yang kedua dan ketiga tergolong ke dalam verba relasional atributif. Contoh, subjek, verba relasional, dan pelengkap. Anak itu merupakan anak terpintar di kelas 12. Anak itu adalah sebagai subjek, merupakan ini adalah penjelasan relasinya kepada anak tersebut. Namanya verba relasional. Anak pintar di kelas 3. Sedangkan verba menta adalah verba yang menerangkan tentang masalah persepsi. Misalnya, afeksi dan kognisi. Pada verba menta tersebut, partisipan mengindra atau sensar dan fenomena yang terjadi pada keadaan sosial tersebut. Dalam struktur kalimat di verba relasional adalah ada subjek, ada verba mental, dan pelengkap. Contoh, ibu khawatir anaknya sakit. Ibu di sini sebagai subjek, khawatir di sini sebagai verba mental afeksi, anaknya sakit sebagai pelengkap. Di dalam kosakata dalam teks editorial, yaitu digunakan memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Aktual. Sedang terjadi pembicaraan orang banyak. Yang kedua, fenomenal. Luar biasa, hebat, banyak dibicarakan atau sesuatu yang menarik. 3. Editorial atau artikel dalam surat kabar mengungkapkan pendirian editor. Imajinasi, daya pikir untuk mendayagunakan modalitas atau penyataan cara membicarakan bersikap terhadap suatu situasi
dalam komunikasi antar pribadi. Nukilan atau kutipan yang dicantumkan pada suatu benda. Tujuan rencana, yaitu karangan pokok dalam surat kabar. Teks opini, yaitu wadah yang mengumpulkan pikiran, keterangan aposisi, memberikan penjelasan kata benda. Sedangkan terakhir keterangan pewatas, yaitu keterangan tambahan yang memberikan keterangan tambahan kepada benda. Demikianlah penjelasan tentang masalah teks editorial. Untuk selebih dan sekurangnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Pak. Gitu.